Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Oke, dalam pertemuan ini kita akan diskusi tentang implementasi dan evaluasi yang merupakan manajemen dari program promosi kesehatan. Setelah sebelumnya kita diskusi tentang perencanaan. Jadi kalau kita bicara manajemen program, maka ini sebuah siklus ya kawan-kawan, yang artinya akan terus berputar. Jadi kalau misalkan sudah selesai dievaluasi, bukan berarti programnya sudah selesai, namun justru program tersebut dapat pula dijadikan input untuk pelaksanaan program berikutnya. Implementasi merupakan sebuah sistem, bukan hanya sebatas aktivitas tanpa kematangan konsep. Ini yang saya singgung di minggu lalu, bahwa kalau kita bicara implementasi itu tidak hanya sebatas melaksanakan apa yang sudah kita list dari perencanaan sebelumnya gitu ya. Karena kita melaksanakan program ini akan mengalami berbagai hal yang mungkin sudah kita siapkan dengan matang, namun kejadiannya ternyata berbeda. Nah, kita perlu adjustment itu. Itulah yang disebut dengan sistem, bukan hanya sebatas melaksanakan aktivitas saja. Meskipun sudah menyusun work plan, implementasi tetap harus bersifat adaptif. Yes, ini barusan saya singgung ya. Harus sesuai dengan keinginan perubahan yang dimiliki oleh sasaran. Sama halnya kayak gini, saya selalu kasih contoh, kita ngasih edukasi ke anak-anak SD misalkan, kelas 1, 2 gitu ya, yang masih kecil-kecil. Ketika ke sana, kita sudah menyiapkan, mau mengedukasi 10 perilaku misalkan, atau nggak salah, 6 tahapan cuci tangan pakai sabun misalkan gitu ya. Ketika sudah sampai di sana, ternyata mereka itu risaunya minta ampun gitu ya, sulit sekali dikendalikan dan mereka hanya fokus pada main air aja gitu. Ya, mungkin kita bisa melewati beberapa tahapan yang sudah kita rencanakan, untuk bisa mengoptimalkan apa yang mereka inginkan, ke perubahan yang di mana yang mungkin bisa kita maksimalkan. Seperti itu konsepnya. Itulah yang saya sebut dengan adjustment atau penyesuaian. Pendekatan dalam proses implementasi itu ada 3 ya. Pertama, penyebaran rancangan itu kepada sasaran dan tim, khususnya tim gitu ya, karena kita pengen semuanya, brainstorming lah, kita pengen semuanya punya pemahaman dan pandangan yang sama dengan rencana yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian penyempurnaan rancangan, ini yang disebut dengan adjustment tadi, dan terakhir adalah aktualisasi atau pelaksanaannya. Nah, keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan implementasi, yang pertama adalah motivasi. Lack of motivation itu biasanya ogah-ogahan, kurang konsentrasi, tidak bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menjadi tim yang bertugas dalam sebuah implementasi, maka motivasi ini harus benar-benar penting banget. Itu pasti akan sangat menantang, challenging sekali sebetulnya kalau saya bilang, karena kadang-kadang ketika perencanaan kita sudah matang, sudah baik, namun, tim yang dilibatkan dalam implementasi ternyata tidak benar-benar motivated gitu ya. Nah, ini jadi satu kendala. Nah, ini keterampilan yang penting, pertama. Kedua adalah komunikasi, karena kita akan berinteraksi sesama pelaksana program pun dengan sasaran, program itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan, karena kita akan masing-masing orang akan in charge terhadap, perannya masing-masing. Jadi kepemimpinan ini akan sangat penting perannya di dalam melaksanakan implementasi. Yang keempat adalah leading atau mengarahkan. Yang kelima adalah pengawasan, karena kita ada evaluasi yang dilaksanakan ketika melaksanakan implementasi juga. Itu yang kita sebut dengan monitoring gitu ya. Dan yang terakhir adalah supervisi, memantau pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan rencana kita atau belum, ataukah ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu disesuaikan dan lain sebagainya gitu ya. Monitoring dan evaluasi. Nah, untuk implementasi mungkin kelihatannya sesederhana itu, tapi kita sebetulnya bisa pula menyediakan, eee, tabel checklist ya, kalau saya biasanya seperti itu, untuk mengukur bahwa semua rundown itu terlaksana, untuk mengukur apakah ada hal-hal yang terlewatkan dan lain sebagainya, gitu ya. Balik lagi ke monitoring dan evaluasi tadi, monitoring dan evaluasi ini adalah memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil adalah kunci untuk meningkatkan kinerja tim. Monef itu menunjukkan apakah program telah mencapai tujuan yang ditetapkan, identifikasi dari kelemahan dan kekuatan program, area dari program yang perlu dan area program yang memenuhi atau melebihi harapan. Inilah yang makanya kadang-kadang, adjustment itu mau tidak mau harus dilakukan gitu loh, karena kita melewati, hal yang kadang di luar dari perkiraan kita di awal gitu ya. Dan itu bisa kita identifikasi dengan monitoring dan evaluasi, gitu. Oke, mengapa perlu monitoring dan evaluasi? Tujuannya yang pertama adalah review perkembangan dan proses. Sepakat ya, bahwa dengan kita melakukan monitoring dan evaluasi, kita tahu capaian program kita itu sudah sampai mana. Apakah betul-betul sudah sesuai dengan rencana atau ada yang harus diubah, apakah mungkin harus ada yang diturunkan, atau justru malah ditambah karena mungkin peluangnya besar dan lain sebagainya.
Itu adalah tujuan yang pertama, mereview perkembangan dari proses. Kedua adalah identifikasi masalah dalam perencanaan dan implementasi, dan yang ketiga adalah membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya. Nah, ini juga ketika kita melakukan, Monef, kita akhirnya menemukan, oh ternyata ada kendala, ternyata timnya tidak bisa bahasa lokal, bahasa daerah misalkan, maka diganti dengan yang lain. Nah, ketika kita bisa mengidentifikasi masalah tersebut dan tahu penyebabnya apa, maka kita bisa melakukan perubahan. Kita bisa tetap membuat, program kita ini on track gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Untuk mencapai tujuan kan tadi gitu loh. Jadi, perubahan itu that's okay, selama kita bisa masih mencapai tujuan tersebut gitu ya. Dan untuk, tim ketika kita diganti itu harus legowo ya by the way. Jangan kemudian berkecil hati karena kok saya digantikan, apa saya tidak layak, tidak mampu. Karena ini kita bicara tentang suatu siklus manajemen program gitu loh. Kalau misalkan kita ternyata tidak betul-betul mampu menghandle, maka ketika dioper dengan orang lain tujuannya bukan buat individu atau kelompok, tapi untuk semua termasuk sasaran. Karena kita melaksanakan program ini ada tujuannya gitu ya. Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya, betul. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan yang positif. Ini yang tadi sudah kita singgung barusan. Fokus Monif itu ada 4 sebenarnya kawan-kawan. Yang pertama adalah efisiensi. Jadi kita ingin tahu kira-kira pemanfaatan sumber daya, entah itu sumber daya tenaganya, waktu, dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai? Atau ada pemborosan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah efektivitas. Apakah betul-betul sudah mencapai tujuan yang ingin kita capai dari pelaksanaan ini? Atau mungkin ada hal-hal yang miss, yang terlewatkan, yang membuat kita akhirnya mengurangi capaian tujuan program gitu loh. Dan yang ketiga adalah impact, dampak dari program itu sendiri. Itu bisa kita ukur kan, kalau kita punya instrumen. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan suatu program kawan-kawan, sejak perencanaan aja, kita sudah harus tahu akan dievaluasi dengan cara apa nih program kita. Nah, salah satunya adalah kita bisa mengukur impact. Nah, bagaimana cara mengukur impact? Sudah kita siapkan instrumennya. Ketika dilakukan Monef, kita cuma tinggal mengisi instrumen tersebut dan kita bisa tahu impact-nya sejauh mana gitu ya. Dan yang terakhir, oh enggak deh, 3 doang. Kalau pakai PPT template gitu suka kayak gini ya, ada 4 padahal kita cuma punya 3 gitu ya. Nah ini dia teman-teman perbandingan antara monitoring dan evaluasi, karena ini sering jadi pertanyaan gitu ya. Beda nggak Pak? Beda antara monitoring dan evaluasi. Apa bedanya? Yang pertama, monitoring itu fokus utamanya adalah pengumpulan data kemajuan, sedangkan evaluasi adalah menilai data dari tahap kritis suatu proses atau bahkan di akhir. Jadi kalau monitoring kita melihat bagaimana progres dari pelaksanaan program, sedangkan di evaluasi kita melihat bagaimana capaiannya gitu ya. Dan yang berikutnya adalah fokus waktu. Kalau monitoring itu, programnya sedang berlangsung kita lakukan, sedangkan evaluasi biasanya di masa yang sudah selesai gitu ya, atau masa mendatang. Sudah selesai semuanya, nanti kita evaluasi, kita lihat bagaimana impact-nya, bagaimana capaiannya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan utamanya dalam monitoring itu, apa yang dilakukan sekarang untuk mencapai program? Jadi ketika kita sudah ini kita lagi on show gitu ya, jadi sedang tampil, kemudian kita mengalami suatu dinamika pelaksanaan program, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Itu monitoring yang bisa mendetermine, yang bisa menentukan. Beda lagi dengan evaluasi, karena evaluasi itu cuma tinggal mengukur apakah program ini sudah mencapai A, tujuan B, dan seterusnya, begitu. Yang selanjutnya adalah, pendukung dari monitoring itu adalah implementasi dari rencana, sedangkan evaluasi adalah pembuatan pola untuk perencanaan selanjutnya. Itulah kenapa saya bilang, dari bukunya Dickman itu adalah siklus ya, kawan-kawan masih ingat ya, analisis situasi, kemudian kita, tentukan prioritas, kemudian kita bikin, plan of action atau work plan, kemudian baru kita implementasi, evaluasi, dan itu akan menjadi input lagi untuk program selanjutnya gitu ya. Dan itu didapatkan dari evaluasi. Sedangkan hasil yang kita dapatkan dari dari monitoring itu adalah untuk, peningkatan optimalnya pelaksanaan program itu tadi. Makanya di sini ditulis implementasi dari rencana. Selanjutnya periode pengamatan dilaksanakan terus-menerus selama proses. Jadi monitoring itu kawan-kawan dilaksanakan sejak awal kita menetapkan akan melaksanakan program, even program itu belum kita implementasikan sampai dengan program itu selesai dilaksanakan. Kalau evaluasi, itu biasanya dilaksanakan di tengah dan akhir program, umumnya di akhir program, karena kita ingin melihat dampak atau capaian dari program ini, itu evaluasi. Kalau monitoring, kita pantau, oh dia udah bacain bismillah belum? Misalkan kalau di suatu acara kita wajib menyampaikan bismillah, menyebutkan bismillah, dia sudah baca bismillah belum? Dia sudah menyapa belum dengan bahasa daerah? Dia sudah menutup belum dengan apa misalkan? Nah itu
itu dimonitoring bisa kita lakukan, bisa kita identifikasi. Beda dengan evaluasi, karena evaluasi biasanya adalah keseluruhannya tadi. Periode pengamat oh sudah tadi, hasil dari proses indikator kemajuan, betul, dan ini yang diinterpretasikan karena sifatnya adalah tentang capaian gitu ya kalau dievaluasi. Evaluasi itu ada 2 nih yang sering sering banget pertanyaan datang gitu ya kepada saya. Kita mau pakai evaluasi prospektif atau retrospektif? Mereka berbeda, antara prospektif dengan retrospektif itu evaluasi yang berbeda, namun sebetulnya sama-sama bisa kita pakai kalau kita mau mengevaluasi program. Kita lihat, prospektif itu adalah menentukan apa yang seharusnya terjadi. Harusnya tadi dia nyalain mic dulu, harusnya harusnya dia, sampai ke nomor 5, dia harusnya menutup dengan salam, dan lain sebagainya. Itu prospektif. Jadi kita sudah memprediksi apa yang harusnya dilakukan nanti ketika kita melakukan implementasi. Sedangkan evaluasi retrospektif itu menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Oh ternyata tadi dia lupa nyalain mikrofon. Oh tadi dia lupa sampai lupa mention nomor 5, cuma sampai nomor 4. Oh dia tadi lupa menutup dengan salam. Nah, itu retrospektif. Dari retrospektif kita dapatkan, oh ini yang belum, ini yang belum, ini yang belum, ini yang sudah, ini yang sudah, ini yang sudah gitu ya. Sedangkan di prospektif juga bisa kita tentukan sebetulnya kan ini yang akan kita lakukan, ini yang akan kita lakukan, ini yang seharusnya kita lakukan, dan itu tidak dilakukan. Kan bisa kita lihat kesenjangannya gitu ya. Selama instrumennya sudah kita lakukan, sudah kita susun sejak awal. Ada lagi evaluasi formatif dan sumatif. Kalau formatif itu dilakukan dalam setiap tahap pelaksanaan program, sedangkan sumatif itu keseluruhan. Contoh, kita misalkan masak gitu ya. Kita ada program tentang masak gitu ya. Pertama itu tentang pencucian sayurnya, kedua tentang proses masaknya, ketiga tentang penyajian. Formatif itu mengevaluasi satu-satu. Bagaimana dia melakukan tentang pencucian sayur ini, udah benar belum? Sudah sesuai atau belum? Nanti ada ukurannya, ada datanya, ada hasilnya. Kemudian evaluasi formatif berikutnya adalah bagaimana dia masaknya, sudah benar belum? Bumbu-bumbunya pas belum? Kalau yang formatif terakhir tentang penyajian, tampilannya indah belum? Piring yang dia pakai pas belum? Sendok yang dia pilihkan pas belum? Nah, itu formatif, setiap tahapannya. Kalau sumatif itu keseluruhannya. Kita mengukur bagaimana keseluruhan program ini, bagaimana capaiannya, bagaimana keberhasilannya, gitu ya. Yang terakhir ada lagi evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal itu biasa kita lakukan secara internal oleh kita-kita saja gitu ya, mengukur bagaimana pelaksanaan dari program ini dan lain sebagainya. Sedangkan eksternal kita biasanya melibatkan orang luar untuk menilai pelaksanaan dari program kita. Nah, ini yang penting sekali dari topik kita hari ini sebetulnya, guidelines for evaluation. Jadi ketika kita mau melaksanakan evaluasi suatu program, ada 5 guidelines yang harus dilakukan. Yang pertama adalah merencanakan evaluasi itu. Jadi kalau kalau kita sebut, merencanakan evaluasi itu, maka sejak awal sudah harus kita tetapkan kan harusnya. Kita harus sudah tahu kira-kira apa yang akan kita, lakukan untuk mengevaluasi program kita. Dan ini sudah termasuk dengan penyusunan instrumen. Jadi selain aspek apa saja yang mau dievaluasi, indikatornya apa-apa saja, parameternya bagaimana, instrumennya juga kita susunkan kalau perlu. Bahkan menentukan siapa yang akan mengevaluasi, sampai sana sebetulnya. Bahkan sampai penyajian hasil evaluasi. Jadi namanya merencanakan tuh jangan setengah-setengah gitu ya, harus utuh. Jadi nanti tinggal pakai, tinggal jalan, tinggal dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selecting appropriate evaluation method. Nah ini juga. Dalam merencanakan tentu kita harus memilih evaluasi yang tepat. Jangan mengukur pengetahuan dengan menggunakan skala Likert. Setuju, tidak setuju. Kalau mau pengetahuan itu ya tidak, betul salah, atau kalau enggak MCQ sekalian gitu, pilihan jawaban yang tepat. Jangan dengan skala-skala sikap gitu kan, skala Likert itu kan biasanya digunakan untuk mengukur sikap gitu ya. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Apakah itu relevan untuk digunakan mengukur pengetahuan, peningkatan pengetahuan kan kurang gitu ya. Sebaliknya, kalau mengukur sikap, jangan dengan ya tidak. Karena kita pengen tahu bagaimana pandangan dia, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan skala Likert tadi justru kalau sikap. Yang selanjutnya adalah collecting and analyzing information. Nah, tentu ya setelah sudah matang dengan perencanaan, sudah tahu metodenya, instrumennya sudah ada, sudah jelas semua perencanaannya, selanjutnya adalah pengumpulan atau pelaksanaan evaluasi itu sendiri. Nah, dan biasanya kita analisis. Jadi kalau misalkan kita punya data mentah, kita jangan hanya data mentah itu yang kita tampilkan kepada pihak-pihak yang memerlukan gitu ya. Tetapi harus kita analisis dulu supaya menjadi suatu informasi. Karena data itu
statistik teman-teman sudah tahu ya, data-data itu tidak akan ada artinya ketika dia tidak menjadi informasi gitu loh. Jadi ditransformasikan dulu lah data yang sudah kita kumpulkan dari evaluasi-evaluasi ini, baru kemudian kita sajikan menjadi, informasi gitu kan. Nah, setelah jadi informasi kita sampaikanlah informasi ini, temuan ini kepada pihak-pihak yang memerlukan. Karena ini akan menjadi evaluasi pelaksanaan program yang sudah kita jalankan. Dan yang terakhir adalah apa yang bisa kita rekomendasikan untuk tahap selanjutnya. Ataukah misalkan kita punya program yang sama di beberapa wilayah, nah kalau sudah selesai mengevaluasi program satu, di wilayah yang pertama, kita bisa, merekomendasikan bagaimana untuk mengoptimalkan pelaksanaan program di wilayah-wilayah berikutnya. Jadi ini akan menjadi, rekomendasi untuk program selanjutnya atau rekomendasi untuk wilayah lainnya yang bisa mengadopsi program yang sama, begitu ya, dengan teknik evaluasi yang sama. Baik, demikian untuk, presentasi saya tentang implementasi dan evaluasi program promosi kesehatan. Ini sangat singkat sekali, tapi, harapannya kawan-kawan sekalian dapat mencari sumber lain untuk melengkapi wawasan ini. Karena kalau misalkan kita menyajikan semuanya secara lengkap dalam presentasi, tentu akan sangat panjang durasinya gitu ya. Jadi saya harapkan kawan-kawan bisa membaca beberapa literatur, akan saya attach juga di, iLearn. Sisanya teman-teman diharapkan bisa belajar mandiri dengan mencari literatur yang terpercaya gitu ya, yang ilmiah, supaya bisa melengkapi, pengetahuan kalian tentang implementasi dan evaluasi ini. Baik, demikian untuk, perencanaan, implementasi, dan evaluasi program promosi kesehatan. Semoga dengan mengikuti 2 pertemuan terakhir ini tentang perencanaan, implementasi, dan evaluasi, kawan-kawan punya satu gambaran utuh bagaimana sebetulnya melaksanakan, program promosi kesehatan, gitu ya. Demikian saja, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kurang-kurang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.